Audio Jungle. Jangan ada banyak orang berpendapat putusan 44 nggak punya arti. Itu melecehkan MA, amat sangat melecehkan MA. Karena MA adalah supremasi hukum tertinggi di Indonesia. Ya. Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa. Kita bersyukur kepada Allah, hanya kepada Allah. Allah Maha segalanya. Kita bersyukur hanya kepada Allah. Nah, ini pengamen jalanan. Posisi jalanan. Musisi jalanan. Posisi Sorry. jalanan. Namanya siapa? Kang Ian. Kang Ian. Kang Ian di Sunda. Saudara di mana? Saudara di mana? Dari Bandung. Lebih di Sumedang. Netizen follower yang setia selama ini dengan ESM, Egy Sujana Mastang. Dalam kesempatan ini lagi makan di Pecel Lele nih, pinggiran Jalan Jati Padang, depan rumahnya Bu Rahma Soekarno. Kita baru berkunjung ke rumah beliau untuk mengkonfirmasi soal putusan MA nomor 44 tahun 2019. Kita melihat secara substansi apa yang digugat atau di judicial review oleh Bu Rahma, kita dijelaskan dan kita dipersilahkan untuk mempertanyakan ke MA apa yang perlu didalami dari putusan 44 itu, MA nomor 44 tahun 2019. Jadi insya Allah dalam waktu dekat kita akan datang ke MA, dan sudi kiranya MA kalau jalurnya ada yang Facebooker juga lihat live streaming ini, sudi kiranya kita diterima. Kita yang ingin kita persoalkan ada dua hal penting. Yang pertama berkait dengan pijakan peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 yang menyatakan tentang kemenangan atau presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Itu peraturan KPU-nya tidak benar. Apa alasannya? Dua. Satu, bertentangan dengan hukum. Yang kedua, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Jadi pijakan menyatakan menangnya Pilpres Jokowi Ma'ruf itu ilegal, nggak ada hukumnya atau tidak mengikat. Maka persoalan ilegal presiden ini perlu dieksplor secara ilmu hukum yang berkait dengan situasional terbaru. Apa misalnya? Misalnya kesadaran hukum kita yang berdasarkan pasal 9 UUD 45, yaitu presiden berjanji dan bersumpah dengan pakai Al-Quran, ya, bahwa demi Allah katanya akan menjalankan peraturan perundang-undangan sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Nah, itu janji sumpah presiden. Ente dengar kan? Ya. Presiden sumpah? Ya. Waktu pelantikan sumpah kan demi Allah kan? Ya. Nah, isi demi itu tertera dalam UUD 45 pasal 9. Maka oleh karena itu pertanyaan seriusnya, tadi putusan 44 nomor 44 MA itu kan sudah produk hukum. Bagaimana presiden menjalankan dirinya sebagai presiden
dengan dinyatakan bahwa kemenangannya dia itu dalam konteks yang dinyatakan oleh peraturan KPU itu bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bagaimana Presiden menjalankan putusan MA nomor 44 itu? Karena ini menyangkut dirinya, sementara dirinya telah bersumpah demi Allah untuk menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya. Nah inilah, tolong PR besar ini, MA harus bisa menjawab, harus punya keluar fatwa yang terbaru, apa eksekusinya atau pelaksanaan dari putusan nomor 44 apa. Jangan ada banyak orang berpendapat putusan 44 nggak punya arti, itu melecehkan MA, amat sangat melecehkan MA. Karena MA adalah supremasi hukum tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, putusan MA harus punya makna. Makna seriusnya adalah setidak-tidaknya dikaitkan dengan sumpah jabatan presiden yang demi Allah akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya, maka konsep tahu diri ada pada presiden dan wakil presiden bahwa kemenangan mereka itu bertentangan dengan hukum dan juga mereka tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Lebih jauh lagi, kesalahan serius KPU adalah melakukan atributif, artinya dia membuat hukum. KPU bukan pembuat lembaga yang membuat hukum. Dia harus mengacu kepada presiden dan DPR, artinya kepada undang-undang dan peraturan presiden. Nggak boleh dia membuat peraturan sendiri. Nah ini problem serius ketatanegaraan kita. KPU-nya udah salah kayak begini, ya, udah juga banyak juga salah dalam penghitungan, ya, komputernya kita duga banyak kecurangan, banyak sampai 800 orang kurang lebih mati KPPS, ya. Ada apa kok KPPS sampai mati 800, tapi tak satu pun yang diperiksa, tak satu pun ada yang diotopsi apa penyebab kematian itu. Persoalan-persoalan serius ini terus berkembang. Jadi saya bertanya secara agama, ilmu tauhid, Presiden Jokowi, Anda telah bersumpah demi Allah. Saya tagih janji Anda demi Allah itu. Bagaimana Anda setelah berjanji demi Allah akan menjalankan undang-undang, sementara undang-undang yang ada tentang kemenangan Anda ini pijakannya nggak ada. Anda bertentangan dengan hukum. Anda melakukan satu hal yang di luar hukum karena tidak mengikat. Kalau di luar hukum kan berarti ilegal. Saya tidak bermaksud untuk ini, tapi saya bertanya secara intelektual dan ilmu agama yang dikaitkan dengan sumpah jabatan presiden nomor 9 pasal 9 Undang-Undang Dasar 45. Jadi saya kira singkat, jelas, sudi kiranya presiden punya konsep tahu diri, ya, sebagaimana pendahulu sebenarnya. Soekarno mengundurkan diri lewat perintah 11 Maret, Soeharto mengundurkan diri lewat pernyataannya, Habibie tidak mau lagi dicalonkan presiden setelah pertanggungjawaban presidennya ditolak. Gus Dur juga menerima, dimundurkan oleh DPR, tidak melakukan perlawanan untuk menjaga tidak terjadi tumpah darah. Kiranya dengan adanya putusan MA nomor 44 dikaitkan dengan sumpah jabatan presiden, ya, ini nggak ada urusannya dengan berlaku surut. Putusan MK nggak ada urusannya. MK sama MA beda, ya, beda makom dan juga beda struktur hukum, ya. MK hanya bicara mengenai judicial review dan juga MK maksud saya telah melakukan kesalahan serius dalam perspektif membuat hukum, yaitu membolehkan pasangan 2 calon saja. Itu kekeliruan besar secara hukum. MK tidak boleh membuat hukum.
Dia bolehnya menjudicial review. Yang membuat hukum hanya Presiden dan DPR di Indonesia. Dasarnya pasal 5 ayat 1, Jungto pasal 20, Jungto pasal 21 UUD 43. Jadi kacau balau kita punya konsep tata negara ini. MK merasa superpower, bisa membuat hukum padahal tidak punya kewenangan, termasuk KPU juga begitu tadi membuat peraturan. Tapi kesalahan mereka tidak ada yang menghukumnya. Kesalahan mereka harusnya mereka konsepnya tahu diri, mengundurkan diri kalau tidak ada hukum yang mengaturnya. Itu etika pemerintahan, etika yudikatif juga, etika legislatif juga. Dan itu berlaku di seluruh dunia, terutama Jepang, Korea. Kita lihat negara-negara Eropa yang maju, kalau sadar konsep tahu dirinya jalan, kalian sudah harus mengundurkan diri. Itu yang benar, ya, nggak usah dimundurin sama rakyat. Dan itu juga ada TAP MPR-nya, TAP MPR nomor 6, ya, untuk yang etika pemerintahan. Kalau udah nggak disukai rakyat, dia harusnya mengundurkan diri tanpa harus dimundurkan. Nah, inilah pikiran-pikiran sederhana diskusi kita tadi dengan Bu Rahma, dan Bu Rahma mempersilahkan kita ke MA. Itu saja. Ya, mudah-mudahan tidak ada klaim-klaim. Memang begitu yang berkembang tadi diskusinya, dan semoga Allah ridho, Allah lindungi kita untuk menjalankan kehidupan yang berbangsa bernegara yang benar. Betul rakyat? Amin. Ini tidak klaim-klaim, inilah rakyat. Mbak Pipi mau ngomong? Nggak apa-apa, berpendapat. Cuk, biar curang. Tapi ini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, ada urusan. Video nggak apa-apa. Kebebasan berserikat. Ini juga sangat bagus. Juga sangat masuk akal. PSBB sekarang, saya mau pulang ke Bandung. Secara pribadi, Ya, saya bantu. Bismillah. Terima kasih. Masalah buatan hukum, masalah kepribadian pribadi sendiri, dan rasa tahu diri Termasuk sekarang emang ditunjukkan tata kepada cara masyarakat. pembicaraan udah masuk dalam hati, cuman untuk mengatakan saya belum pinter nih sebagai musisi. Nggak, kita di center nggak apa-apa nih. Bapak, kan kalian kenal. Nggak ada ya? Yang tanggung jawab saya. Menurut saya Masih jangan. lurus saja lah dengan cara hormat. Di juga udah menganggap Di YouTube ada nggak? ada dong. Wah, ada bukunya. Pak Egi. Nanti ada itu. Ada. Jadi nggak masuk ke Di Facebook, di Facebook. di Facebook di Makasih Bang Piping. Nah sekarang Bang Lapong, masalah Undang-Undang Dasar 45 ya. Balik ke Undang-Undang Dasar 45 bagaimana Bang Lapong? Nggak ada panggilan Tadi juga Ibu Rahma, kita tahu dia adalah tokoh yang banyak menginisiasi kembali ke Undang Dasar Jangan tinggalin sholat. 1945 itu. Lagunya kepada Allah, tapi sholat tinggal. Alhamdulillah kita kewajiban. Akar semua persoalan bangsa yang kita hadapi hari ini, seperti yang dikatakan tadi oleh Saudara Edi Sujana, itu karena Undang-Undang Dasar 45 yang dipalsukan pada tahun 2002. Nah, inilah akibatnya Jana Masal. tata negara kita menjadi kacau, tata negara kita menjadi kacau, banyak hukum-hukum kita yang saling berbenturan antara satu dengan lainnya, institusi-institusi negara kita Jana aja. banyak juga membuat aturan-aturan yang bertentangan dengan rasa keadilan rakyat, bertentangan dengan logika-logika hukum, ya kan, asas-asas hukum, teori-teori hukum pada dasarnya. Itu semua membuat kekacauan hukum yang ada di tanah air ini, ya kan? Seperti tadi katakan oleh Saudara Edi Sujana, ya, Bang Edi Sujana, MA membuat putusan tentang pelaksanaan Pilpres itu, ya kan? MK juga membuat putusan tentang siapa yang memenangkan Pilpres. Sementara aturan yang digugat oleh Ibu Rahma dengan putusan MA itu, ya,
itu mendelegitimasi hasil putusan MK. Itu secara sederhana gitu. Artinya tidak ada yang sinkron antara putusan MA dengan putusan MK. Ini yang menjadi repot kita. Makanya tadi juga kita sekali lagi menegaskan bahwa khususnya saya sebagai ketua BOM Barisan Oposisi Merah Putih menegaskan bahwa ini semua akar masalahnya di Undang-Undang Dasar 45 yang dipalsukan tahun 2002. Jadi kita harus kembali kepada semangat, ya kan? Konstitusi kita yang asli, yang sesuai dengan jati diri bangsa kita adalah Undang-Undang Dasar 18 Agustus tahun 1945, karena inilah undang-undang yang langsung koheren dengan Pancasila kita, proklamasi kita, pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang lain itu keliru, palsu. Terima kasih. Palsu. Sekarang Bu Eli. Terima kasih. Hari ini saya mencoba menyikapi sebab bangsa ini seperti rumah tangga, di mana rumah tangga itu ada kepala negara, ada ibu negara, dan ada juga anak-anaknya. Dasar kita menjadi pemimpin itu adalah bagaimana kita mensejahterakan masyarakat, kembali kepada giroh. Untuk apa kita punya presiden? Untuk apa kita punya poksi-poksi yang lain? Ada TNI, ada Polri, untuk mensejahterakan rakyat, untuk mensejahterakan bangsa. Kenapa semua lari pada dasar tujuan dari kepemimpinan itu? Jadi saya mengharapkan kepada presiden kita bahwa tolong sikapi ini semua dengan baik, karena rakyat kebingungan, rakyat sangat kebingungan. Ada pelanggaran hukum, ada pelanggaran aturan, ada pelanggaran. Dari pintu mana kami masuk? Sementara semua sudah terkuasai oleh dan terkondisi dengan baik, terkawal dengan baik. Kami ingin berbicara pun sudah sulit. Ingin mengutarakan kepada negara, kepada Bapak Presiden saja sangat sulit. Karena dia adalah pemimpin rakyat yang harus mendengar nurani rakyat. Bahwa saat ini bangsa sedang sakit. Saat ini rakyat butuh perlindungan. Perlindungan hukum, perlindungan ekonomi, dan semuanya. Tolong Pak Presiden, Anda disumpah demi Allah, pakai nama agama Anda sendiri. Wahai Bapak Jokowi yang dimuliakan Allah, bantu bangsa ini yang sedang sakit. Ekonominya sedang sakit semuanya, lebih parah dari COVID 2019. Saya rasa tolong porsikan bangsa semuanya. Di mana porsi TNI? Saya tidak ingin TNI hanya sekedar bagi-bagi masker, hanya duduk di mall membantu semua. TNI punya tantangan yang berat, mengawal bangsa ini, mengawal NKRI. Saya harap di sini, mari kita bijak menyikapi persoalan-persoalan hari ini demi kesatuan dan persatuan bangsa, demi makmurnya bangsa, bukan demi kepentingan pribadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nasrul minallah wa fathul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya terima kasih. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, Bu Rahmawati Soekarno Putri telah menerima kami perwakilan dari Barisan Oposisi Merah Putih. Dalam hal ini kami menyampaikan beberapa gagasan terkait masalah tindak lanjut putusan MA nomor 44 tahun 2019 yang tadi sudah diulas oleh Bang Eli, dan kemudian kami perwakilan daripada kaum buruh, kaum pekerja di Indonesia, bahwa kejadian yang hari ini terjadi, penderitaan dan penindasan kaum buruh hari ini hadapi adalah salah satunya adalah akibat daripada originalitas Undang-Undang Dasar 1945 tidak origin lagi. Artinya memang harus kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Dalam hal ini juga bahwa kami harapkan juga Bapak Presiden Jokowi secara sadar mengetahui segala kelemahannya. Ada beberapa kebijakan-kebijakan Bapak yang hari ini sangat menodai perjuangan dan penderitaan kaum buruh di Indonesia. Yang pertama adalah PP 78
8 tahun 2015 tentang pengupahan, di mana kebijakan Bapak Jokowi tersebut telah mendistorsi sistem pengupahan kita. Bahkan sistem pengupahannya juga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Kemudian hari ini teman-teman, seluruh teman-teman serikat pekerja, saudara-saudara kita ini sedang berjuang menolak RUU Omnibus Law. Jadi apapun halangannya, oke, ada kebijakan PSBB dari Pak Anies nanti ini memberlakukan Jakarta, PSBB kita hormati. Demikian dari saya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh yang melawan. Allahu Akbar. Closing, Bang. Closing. Alhamdulillah semua teman-teman dari BOM Barisan Merah Putih, oposisi Merah Putih, selaku pembina aja, yang ketuanya dari Nur Lapong, kemudian Daeng Wahidin Sekjen. Saya dengan Bang Ping Berlan, ya ini beliau sebagai sama-sama pembina. Jadi akhir dari pertemuan kita, netizen, follower yang nggak ngerti mikir, jangan fitnah, mikir. Ya, bagi yang ngerti, tindakan berlanjut supaya kita bernegara, berbangsa, memiliki kepemimpinan yang betul-betul dipercaya, akhirnya juga kredibel. Tidak ada rasa permusuhan. Kami mencintai bangsa ini. Pemimpin kami suka nggak suka hari ini harus diakui Joko Widodo, tidak yang lain. Maka kita punya hak untuk saling menasihati. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.